Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diyar. Ini adalah ZTE Action 10 Pro. Yang menarik dari smartphone ini adalah dia udah menggunakan prosesor yang terkencang saat ini, yaitu Qualcomm Snapdragon 855, dan udah support jaringan 5G. Wih, keren gak tuh? Ini ZTE Action 10 Pro nya ini saya ambil yang varian RAM 6GB, internal storage-nya 128GB. Kita langsung lihat aja ya, nggak pakai banyak cincong. Pasti kamu udah penasaran kan, smartphone 5G dari ZTE Action 10 Pro ini kayak gimana sih? Yuk, hop, mantap. Ya, oke. Mantap nih. Kita lihat dulu ya, pretelin satu persatu nih guys, boxnya. Dari yang gede dulu deh. Nih, di dalam boxnya ini ada SIM tray ejector. Keren ya bentuknya. Lalu di dalam ini ada buku panduan singkat tentunya. Kemudian dapat soft case. Nah, kayaknya soft case-nya sih ala kadarnya nih ya. Nggak ada premium amatnya. Dan ini kita lihat satu lagi. Aduh, susah banget nih. Boxnya lagi ada di sini. Kita lihat dari gambarnya sini kepala charger ya. Mana bukannya ini dia. Oke. Kepala chargernya ini gambarnya sudah gambar petir ya. Ini quick charge 3.0 mestinya nih. ZTE, iya betul, dia outputnya 5 volt 3 ampere. Dan box terakhir ini berisikan gambarnya sih tulisannya S gitu ya, apa ya. Pertama ada kabel charger yang tentunya udah Type C. Ya, mantap. Kemudian ada dongle dari Type C ke jack audio 3,5 mm. Nih, kamu bisa lihat nih guys. Berarti smartphone ini nggak punya jack audio ya guys. Nih dia. Oke, dan ini terakhir dia dapat earphone. Oke, mantap. Sekarang kita lihat ke smartphone-nya. Masih nempel nih. Oke, kita langsung porotin aja. Oke. Wow, keren banget. Di tangan enak banget, guys. Wih. Materialnya ini lux banget. Di tangan dingin, guys, bener. Kayaknya ini lapisan kaca ya depan belakang. Soalnya pas saya pegang begini dingin karena di sini ada AC-nya sih. Wah, gila, keren nih. Cover belakangnya mengkilat, nggak bergradasi, tapi ini kayak cermin ya. Oke. Kita lihat yuk, SIM tray-nya dia pakai apa ya? Bentar, ini kok dipegang kok agak licin ya di tangan. Beneran tuh. Kalau saya tuh melorot kan? Jadi saya harus pegangnya kenceng-kenceng. Ya. Dia pakai SIM tray-nya hybrid ya, hanya menyediakan 2 slot. Slot pertama untuk nano SIM pertama, slot kedua untuk nano SIM kedua atau micro SD. Mantap. Loh, mana tadi? Iya. Ini smartphone-nya licin banget nih. Kalau saya pegang tuh, ini tuh melorot nih. Tuh. Melorot nih. Wah, ini mah ada plus minusnya ya. Desain seperti ini dilihatnya kece badai, tapi pas dipegang enak sih, tapi licin tuh. Aduh. Kita lihat nih guys, di sisi kanan ini ada tombol power on off, ada kayak bintik warna merahnya tuh, keren ya. Terus di sini ada tombol volume pengeras suara, dan di atas ini ada garis antena, mikrofon, garis antena. Di samping kiri ini ada garis antena. Atas bawah nggak ada apa-apa lagi ya. Dan di bagian bawah ini ada slot SIM tray yang udah kita buka tadi, port Type C dan speaker, dan ada garis antena. Di bagian belakang ini ada 3 buah kamera, 1 LED flash, dan di sini tulisannya Action 5G ZTE Optical. Oke, keren nih. Di bagian depan ini ada 1 buah lensa kamera dan ada notch-nya ya. Di sini ada earpiece-nya. Kita langsung nyalain aja ya.
biar tahu penampakannya seperti apa. Hap. Wih, ZTE powered by Android. Oke, sambil nunggu saya beresin mejanya supaya kelihatan lebih rapi. Oke guys, ini tampilan screen locknya. Wih, keren banget. Wow, setelah saya nyalain guys, kelihatan nih layarnya keren banget. Ternyata dia nih pinggirnya rounded ya. Tuh. Wih, keren banget. Jadi layarnya itu tampak luas, bezel kiri dan kanan kelihatan tipis banget. Karena si layarnya ini pinggir-pinggirnya melengkung ternyata. Wih, cantik banget guys. Wih, mantep nggak tuh guys. Sekarang saya masuk ke home screen-nya. Widih, wallpaper-nya nyala ya, maksudnya aktif beranimasi ya. Wih, ini bikin, wah ini keren banget sih. Mestinya smartphone kayak gini tuh masuk Indonesia ya, terus dengan harga yang terjangkau. Duh, pasti deh laris manis nih ya. Kita lihat nih guys, ini saya udah install beberapa aplikasi ya supaya cepet aja tuh. Kita langsung lihat aja apa namanya nih, ZTE Action 10 Pro ini skor Antutu benchmarknya berapa nih nanti? Skor Antutu benchmark dari ZTE Action 10 Pro 5G ini adalah wadidaw 434.000. Ini sih udah kayak HP gaming ya, bener nggak? Ini udah kategori HP gaming nih kalau skor Antutu begini nih. Ngeri amat, tinggi banget. Padahal tadi RAM-nya cuma 6 GB loh. Tapi emang prosesornya udah Qualcomm Snapdragon 855 sih. Kita lihat tuh jeroan hardware-nya tuh. Qualcomm Snapdragon 855 prosesornya. GPU-nya Adreno 640. Resolusi layarnya 1080 x 2340 pixel. Kamera belakangnya ada 3, 48 megapiksel, 20 megapiksel dan 8 megapiksel. RAM-nya 6 GB, internal storage-nya 128 GB. Waduh, wadidaw. Kamera depannya, sebentar, mana kamera depannya? 20 megapiksel. Terus kapasitas baterainya 4000 mAh. Nggak kecil-kecil banget loh. OS-nya Android 9. Kita lihat NFC-nya ada tuh guys. Mantap. Oke, untuk spesifikasi lengkap dari ZTE Action 10 Pro 5G ini kamu bisa lihat di kolom deskripsi video ini, atau kamu bisa lihat tayangan berikut ini. Oke, setelah kamu lihat skor Antutu benchmark dan spesifikasi dari ZTE Action 10 Pro 5G ini, kamu bisa lihat GPU Max benchmarknya nih guys. Berapa ya? Kayaknya sih, mentereng banget nih. Tuh kan, mencapai di atas 1 juta nih, 1.322.400. Berarti menyandang gelar mak nyelengseng dari Diarcom karena GPU-nya di atas 1 juta. Nih. Oke. Kenceng banget. Layarnya luas banget, keren abis. Frame rate-nya tuh guys. Waduh. Widih. Sebentar saya cek dulu ya. Oh, ternyata speakernya stereo guys. Sebentar saya coba cek lagi ya. Bener guys, stereo speakernya dari sini dan dari sini. Wih, keren juga. Ini bakalan bisa jadi daily driver saya nih, beneran. Oke, kita langsung aja tes main game. Udah mana nih? Main game PUBG Mobile. Ini dia. Hap. Iya, udah masuk ke main menu game PUBG Mobile. Keren banget nih guys. Speakernya stereo. Bentar ya, saya lihat lagi. Iya bener loh, saya pastiin lagi. Ini bener-bener stereo. Sekarang saya langsung lihat setting grafik. Kita set nih HDR. Oke, mantep, mentok kanan tuh guys. Kalau di smooth kita nggak perlu geser-geser lagi, ultra atau ekstrim, langsung HDR aja.
Coba kita movie ya. Banyak yang request stylenya pakai movie aja. Oke, tuh. Tuh. Giroskopnya udah nyala. Start. Ya guys, ini udah masuk ke arena perang. Dengan settingan grafiknya HDR, mentok kanan. Dan frame rate-nya tadi, nggak konsen aja sih. Frame rate-nya tadi ekstrim. Gimana sih ini? Ini senapannya juga kayak begini lagi saya. Cepet habis. Ditembak-tembak lagi. Oke. Pakai senapan ini aja nih. Langsung. Saya mau jelasin apa ya tadi ya? Kok saya bingung jadinya? Tadi saya mau jelasin ini settingan grafiknya HDR, frame rate-nya ekstrim, terus stylenya tuh movie. Lihat nih guys, movie itu jadi rada gelap sih, ya nggak? Saya jadi kurang bisa ngeliat kalau ada musuh di sana apa enggak, lagi ngerangkak-ngerangkak atau lagi ngumpet. Bener nggak sih? Atau sama aja? Nih ya, bandingin sama kalau stylenya bukan movie, tapi stylenya colorful. Tuh kan, lebih terang kan? Nggak gelap-gelap banget. Menurut kamu gimana guys? Main PUBG Mobile enakan settingannya itu setting stylenya, style movie atau style colorful? Saya sih colorful ya. Movie iya sih, lebih detail semuanya, lebih padat gitu ya. Cuman kayak rada jadi nggak bisa lihat. Nih giroskopnya nih, nembak lagi. Siapa sih tuh? Bener nggak sih? Lihat nih ya, tuh rumah ya, komposisi rumah di tanah aspal. Kamu lihat nih, porsinya kayak gini, enak kan? Sekarang saya robah jadi stylenya ke movie. Lihat nih, up, movie, jebret. Ya tuh, jadi gelap kan? Bener nggak sih? Aspal sama tanahnya jadi kayak hitam-hitam aja tuh, sama rata, jadi kayak kurang bisa kelihatan. Tuh, enakan colorful kan? Aspal ya hitam, tanah ya coklat, nggak sama-sama hitam. Halo, anybody home? Maaf nih, saya belum dapat jaket atau baju, jadinya masih pakai begitu aja. Mantap. Nih guys, saya nyetel video YouTube pakai layarnya yang luas ini. Tuh, wih keren banget ini mah. Layarnya ZTE Action 10 Pro 5G ini. Tipis banget. Gila, bener-bener. Tuh, keren banget loh. Wah, naksir saya nih, naksir berat sama ZTE Action 10 Pro 5G. Saya penasaran nih sama UI-nya dari ZTE, dia pakai apa sih guys? Kita lihat ya, System Above Phone. Oh, dia pakai Mi Favor UI current version 9.1. Oke, manis juga loh interface-nya, saya suka nih. Beneran. Tuh. Coba kita lihat ya, ada wallpaper yang gerak-gerak gitu lagi nggak selain yang itu? Oh, ada juga tuh. Keren. Tuh. Oh, cuma ada 3 warnanya, hijau, biru, ini orange. Wih, keren banget yang ini. Saya pakai yang ini aja deh. Mantep banget nih. Hup. Beduh, cantiknya. Waduh. Oke, sekarang saya mau tes kameranya nih guys. Kamera belakang ada 3 buah.
48 megapiksel, 20 megapiksel, dan 8 megapiksel. Serta kamera depannya 20 megapiksel. Yuk kamu bisa lihat berikut ini hasil jepretan foto dan rekod video dari ZTE Action 10 Pro 5G sebagai berikut. Sekarang saya mau tes fingerprintnya yang ada di layar. Proses registrasi pendaftaran sidik jari saya, lihat. Nggak begitu cepet sih, tapi nggak lambat juga. Wajar lah ya, ini karena screen fingerprintnya di bawah layar, di layar. Fingerprint under display. Model gini, tapi enaknya apa? Setiap kita tekan nggak ada salahnya tuh, langsung ke record gitu. Sekarang kita tes nih, hap, dia nggak mau kan, langsung jebret, jebret, apa nih, no, cancel dulu deh, nih muncul tuh, hap, kalau beginiin, hap, oh pindah di sini, oke, kalau diemin aja, dia muncul tuh. Mantap. Sekarang saya mau tes face unlock-nya. Kretnya. Ya, ini saya proses perekaman wajah. Ya ampun, cepet banget. Ya, saya swipe up, saya intip. Cepet banget. Kalau nggak usah saya apa-apain, saya intip, ya kagak mau lah. Ya harus dinyalain dulu, intip, baru gemboknya kebuka. Swipe up atau swipe up, intip, mantap. Atau nyalain pakai fingerprint, mantap. Ya oke guys, demikian video unboxing dan review singkat, padat juga sih, mengenai smartphone ZTE Action 10 Pro 5G ini. Menurut saya smartphone ini itu bagaikan flagshipnya seperti rasa-rasa Samsung, rasa-rasa Huawei. Ini bener-bener enak banget di tangan pertama. Terus desainnya oke, masa kini, modern, mengkilat, kinclong. Terus layarnya itu pinggir-pinggirnya melengkung tuh guys. Mantep. Udah gitu dia pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 855, bikin main PUBG rata kanan. Nggak perlu di set ke smooth untuk mendapatkan frame rate ekstrim, tetap di SDR aja bisa ekstrim. Mantep nggak tuh? Kameranya juga, aduh gila, ajib bener. Kamu udah lihat kan tadi kan? Wih, mau apa lagi coba nih? Mestinya ini masuk Indonesia nih. Oke, sebentar ya, saya mau cobain dulu nih softcase-nya, bawaannya kurang mewah nih. Intinya apa namanya, casingnya masih cuma simple begini doang. Oke, mantap. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan aktifin loncengnya supaya kamu bisa tahu kalau ada video baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram Biarcom untuk melihat perkembangan gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, see you, jajan, annyeong, senara, dadah. Salam Indonesia.